Nah, beberapa waktu terakhir bermain layang-layang ini sedang jadi tren, terutama saat cuaca cerah dan berangin. Tapi, bagaimana caranya agar kita tetap bisa bermain layangan dengan aman untuk diri sendiri dan juga orang lain? Layak dicoba untuk mengisi waktu liburan Anda di rumah. Kalau Anda kira bermain layang-layang hanya dilakukan anak-anak, Anda harus lihat aktivitas seru anggota komunitas Lapang Kite. Meski usianya sudah lebih dari setengah abad, semangat main layangannya tetap membara. Laki-laki dan perempuan sama jagonya mengendalikan si layang-layang di udara. Tak heran karena anggota Lapang Kite tidak hanya bermain untuk kesenangan, tetapi menekuninya secara profesional hingga kerap berjaya di festival layangan internasional berbagai negara. Nah Bu, ini kan bahannya bisa dilipat-lipat. Betul. Ini khawatir sobek ya sih, atau ini nama bahannya apa sih? Ini bahannya namanya parachute. Aha. Dari gampang sekali didapatkan di Indonesia, di Jakarta, di Indonesia lah. Karena memang untuk bikin payung. Oke. Kelebihannya apa nih untuk parachute ini? Ini waterproof, kelebihannya ya gampang dijahit, gampang dipotong, dan memotongnya bukan pakai gunting. Kami ada memang alat pemanas untuk solder, nah itu. Oke, alat khusus ya. Jadi memang selain tahan air, ini juga tahan atau lebih mudah untuk terbang. Betul, ya, lebih ringan untuk terbang. betul. Oh gitu. Kalau talinya sendiri ini dari bahan apa nih? Supaya tidak cepat putus. Ini kita bisa mendapatkan di toko pancing. Nama Karena talinya apa jenis? Ini tali prusik ya. Tali prusik ya. Oke, Bahan gitu ya. katun ini. Ini bukan gelasan ya, bukan nylon ya. Ini dari katun. Biasa mereka untuk bikin jaring. Beda jenis layangan, beda pula jenis talinya. Layang-layang besar perlu tali yang lebih kuat agar ketinggian dan arah terbangnya bisa dikontrol dengan baik. Tapi tali juga tak boleh terlalu tebal karena layangan justru sulit mengudara. Nah, udah siap nih sama layangan jagoan saya, bentuknya panda, hewan favorit saya. Nah, ini sudah sampai di lapangan. Medan terbaik adalah sebisa mungkin lapangan yang datar supaya anginnya juga stabil. Kalau misalnya lapangannya itu berliku-liku atau berbukit-bukit, makanya nanti anginnya itu bisa muter-muter dan membuat layangannya ini mudah turbulence. Nah, ini sudah tempatnya terbaik, anginnya juga bagus. Langsung terbangin aja. Layang-layang pun banyak jenisnya. Yang paling populer diantaranya jenis delta, segitiga, serta train, alias layangan delta yang diterbangkan dalam jumlah banyak. Ada juga layangan 2 dimensi, 3 dimensi, hingga layangan tradisional yang bisa berbunyi. Nah, kali ini saya akan coba terbangkan layangan 2 dimensi. Nah, ini dia nih keseruannya main layangan itu harus menjaga si layangannya supaya tetap stabil terbang di atas. Pengaruhnya selain memang faktor angin, ini juga keterampilan kita untuk tarik ulur supaya dia tidak mudah turun ke bawah. Jadi kalau misalnya layangannya udah mulai kendor, kita langsung tarik. Tapi kalau anginnya lagi tinggi, lagi kencang, kita langsung diulur aja supaya bisa terbang lebih tinggi. Hanya saja kendalanya kalau misalnya lagi tarik ulur gini, ini nih jarinya suka sakit karena benangnya ini lumayan agak tipis juga ya. Jadi ketika ada gesekan gitu lumayan perih juga. Idealnya, layangan akan terbang sempurna bila angin bertiup dengan kecepatan minimal 8 knots atau sekitar 14 km per jam. Selain itu, pastikan jarak Anda dan pemain lainnya cukup jauh supaya lebih mudah mengontrol arah terbangnya. Nah, main layangan itu paling bagus di lapangan yang luas, tidak ada bangunan ataupun tiang listrik supaya tidak mengganggu atau membahayakan diri kita. Dan juga cuacanya pastikan cerah, tidak mendung karena takutnya ada petir nih yang bisa menyambar layangan itu sendiri. Kemudian cuaca paling bagus juga siang hari, di atas jam 12 siang itu anginnya paling bagus tuh. Nah, main layangan ini juga salah satu permainan yang aman ketika dimainkan saat pandemi karena kita harus jaga jarak. Selain memang untuk physical distancing, ini juga sebagai upaya supaya tidak mengganggu satu sama lainnya. Layang-layang atau wow ditemukan pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh ilmuwan Yunani. Namun masyarakat Asia seperti di Korea, Tiongkok, Jepang, dan Melayu sudah akrab dengan layangan jauh sebelumnya. Hebatnya, layangan digunakan saat perang untuk menakuti musuh. Seiring perkembangan zaman, bentuk layangan pun semakin bervariasi. Ada tambahan berbagai variasi seperti tambahan sayap dan ekor,
serta bentuknya yang kekinian. Bahkan di beberapa daerah Indonesia bagian timur, layangan masih digunakan masyarakat untuk memancing ikan. Tapi jangan lupa ya, bila Anda bermain layangan, pastikan benangnya tidak tertinggal di mana-mana. Terutama di wilayah yang ramai aktivitas atau lalu lalang orang. Karena benang gelasan layangan bisa sangat berbahaya bila menjerat kulit. Oke, selamat bermain layang-layang pemirsa. Putih Fanfudi, Saiful Rizal, Jakarta.